Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini siapa yang gak masuk sekolah? Semua, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan mempelajari pelajaran IPAS di bab 1. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik A, cahaya dan sifatnya. Ada yang tahu nggak? Apa sih yang dimaksud cahaya itu? Cahaya yakni sesuatu yang bisa kita Iya betul, cahaya adalah sesuatu yang buat kita bisa melihat. Tanpa cahaya semua akan gelap dan kita tidak bisa melihat apapun. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu ya tujuan pembelajarannya kita. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian cahaya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan contoh peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian cahaya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat diuraikan, dapat dibiaskan, dan dapat membentuk bayangan. Sifat cahaya merambat lurus, contohnya ketika kita menyalakan lampu senter. Nah, cahaya akan merambat lurus sementara. Cahaya akan merambat lurus. Sementara itu, di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada, seperti jendela. Sifat cahaya menembus benda bening, cahaya bisa menembus benda transparan. Contohnya, cahaya menembus kaca jendela. Sifat cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan dari permukaan benda. Contohnya, pemantulan cahaya melalui cermin. Selanjutnya yaitu sifat cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Sifat cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Misal, dari udara menembus ke air. Contohnya, bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, pensil dalam air terlihat patah. Nah, sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Seperti kita tahu, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang, benda akan membentuk bayangan benda itu. Setelah mempelajari materi tadi, sekarang kita membagi kelompok ya. Nah, kelompoknya 2 kelompok. Perhatikan perintahnya ya. Nah, perintahnya itu jodohkanlah gambar dan pengertiannya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? bisa. Baik, silakan diselesaikan dan didiskusikan bareng-bareng kelompoknya ya. Oke, baik. Wakil kelompok mempresentasikan hasil penyelesaian jawaban yang diajukan ya. Oke, siapa di sini yang berani mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan jawabannya? Kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat. 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 Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, silahkan dikerjakan kembali. Jadi, nanti untuk jawabannya di checklist ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengetahui cahaya dan sifatnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Siapa di sini yang ingin menyimpulkan pembelajaran tadi? Energi yang dapat dilihat dan berasal dari sumber seperti matahari, api, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu merambat lurus, dapat menembus benda bening seperti kaca, dan dipantulkan oleh permukaan mengkilap seperti cermin. Selain itu, cahaya dapat dibiaskan saat melewati 2 medium berbeda seperti udara dan air, serta dapat diuraikan spektrum warna seperti pada pelangi. Nah, ketika cahaya terhalang oleh benda, maka akan terbentuknya bayangan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Nanti kalian cari nih, cahaya apa yang kalian akan gambar. Minimal 2 aja ya, anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai ya. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa. Terima kasih anak-anak yang sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.